Kita akan mulai workshopnya pukul 13.45 ya Bapak Ibu. Kita sedang melakukan persiapannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, tanggal 26 Januari 2021, melanjutkan mengenai workshop sebelumnya, yakni mengenai pemaparan terkait smart watering atau smart agrikultur. Untuk kali ini akan ada penjelasan mengenai perakitannya, sekaligus akan dipraktekkan secara langsung juga untuk perakitannya sendiri. Lalu untuk hari ini akan dijelaskan oleh Kang Hasan dan juga Teh Lia yang merupakan salah satu peserta PKL online di PPTIK ITB juga, yang sekarang masih berstatus sebagai SMK, masih siswa SMK. Mungkin cukup sekian, mungkin boleh langsung diteruskan oleh Kang Hasan atau Kang Lia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nusilawati. Di sini saya akan menjelaskan cara merakit soil moisture. Cek. Apakah suara saya terdengar? Ya, suaranya terdengar. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar.
Baik, di sini saya akan langsung saja mendemokan bagaimana cara merakit soil moisture. Di sini kita hal yang harus dipersiapkan PCB, yang kedua WMOS, yang ketiga soil. Nah, kita buka terlebih dahulu semua bungkusnya. Nah, yang pertama, kita lakukan penyolderan PCB dengan header seperti ini. Pasangkan terlebih dahulu dan pastikan menempel dengan benar seperti ini. Pasangnya seperti ini ya. Lalu lakukan penyolderan dan pastikan solder sudah panas. Supaya penyolderannya lebih mudah, kita lakukan dari ujung ke ujung terlebih dahulu. Untuk teknik penyolderannya sendiri, kita lakukan seperti ini. Lalu timah. Suaranya hilang, Kak. Nggak kedengaran. Oh iya. Bentar. Seperti ini ya. Untuk penyolderannya, soldernya letakkan pada PCB-nya. Lalu timahnya. Setelah dipastikan timahnya menempel pada PCB, angkat solder dan lakukan secara berkala. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini penyolderan pada header, dan pastikan soldernya itu lancip, kecil, dan mengilap seperti ini. Selanjutnya, pasangkan WMOS. Pastikan pinnya sama dengan WMOS ya. Seperti ini. Lalu setelah itu, pasangkan headernya di sini. Ini akan dihubungkan dengan sensor soil moisture.
Seperti ini. Kan begini, kita ada dudukan dan kayak meja gini nih, naiknya di sini, di atas. Ini ada lubang kami ini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu pasangkan soil mixture-nya seperti ini. Tapi pakai Ini semua yang di note, yang di note di sini ada pin untuk catu daya ya. Kalau misalnya Denilo berarti cuma ada yang di sini doang. Bebas ini pakai yang juga. Untuk pemasangannya boleh yang mana aja ya. Iya, kemana? Tapi ada, lu bikin lagi dudukannya ininya nih. Seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin di foto atau didekatkan ke kamera Kak supaya kelihatan yang duluan dikerjakan yang mana ini. Seperti ini. Seperti ini sudah kelihatan Bapak Ibu. Lalu pemasangan memosnya seperti ini. Pastikan untuk pinnya sama ya. Ya, sudah. Untuk pemasangan node MCU-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hasan. Untuk Hasan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya siswa PKL dari SMK 1 Cimahi. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara memasang rangkaian water pump. Perbedaannya, rangkaian yang ini dengan rangkaian yang tadi, rangkaian ini menggunakan node MCU dan
terhubung dengan node PAM ini. Untuk yang tadi rangkaian WEMOS yang tadi ini dipasang untuk sensor capacitive soil moisture. Nah, nanti kedua rangkaian ini akan dihubungkan melalui Wi-Fi. Baiklah, kita akan langsung mempraktikkan penyolderan node MCU. Untuk yang pertama, pasang header seperti tadi agar dapat memudahkan penyabutan dan pemasangan node MCU ini. Header ini, node MCU ini memiliki 15 kaki. Jadi kita potong header ini 15 kaki. Hitungin sih ada berapa? Dan satu sisinya kembali 15 kaki. Pertama kita pasangkan header tersebut kepada PCB yang telah dirangkai. Pasang kedua pasang. Lalu lakukan penyolderan. Teknik penyolderannya sama seperti yang telah dijelaskan tadi. Timah, solder, timah, solder. Lalu sabut. Maaf Bapak Ibu, sedikit lama karena kita mau menyolder pada 30 pin. Usahakan tidak terlalu lama untuk menyoldernya, tidak terlalu lama menempel solder kepada PCB-nya. Sudah selesai satu sisi dan cek apakah telah menempel dengan kuat. Kita lakukan penyolderan sebelah sisinya lagi.
Begini hasil solderannya Bapak Ibu. Lalu kita pasangkan node MCU-nya sesuai dengan pin yang tertera pada PCB. Seperti ini. Setelah dipasang. Kita cabut kembali karena akan menyolder komponen yang lainnya. Lalu kita pasang terminal blok. Terminal blok ini yang memiliki 3 pin. Tujuannya agar untuk menyambungkan kabel dari adaptor untuk positif dan negatif. Lakukan penyolderan ulang. Begini tampilan setelah disolder. Bisa dilihat harus sampai kuat dan tidak terlepas. Lalu komponen selanjutnya kita akan memasang relay. Namun bisa dilihat Bapak Ibu untuk kaki relay sendiri ini sangat kecil dari pabriknya dan tidak bisa terpasang kepada PCB-nya. Maka dari itu kita harus menambahkan kaki yang lebih panjang, menambahkan pin yang lebih panjang agar bisa disolder, agar bisa muncul di bagian sisi sebelahnya. Mengambil kaki tambahan dari iris feeder seperti ini. Kita hanya membutuhkan 3 kaki. Ada tambah dulu. Itu kita. Ini sedikit lebih susah karena tidak langsung pas menempel. Yang pertama kita lakukan pemberian timah pada kaki relay agar lebih mudah nanti saat memasangkan kakinya.
Nah, apakah terlihat Bapak Ibu ini setelah diberikan sedikit timah. Lalu kita pun agar lebih dapat menempel lebih rekat, di lapis kaki pin ini juga harus dilapisi timah. Caranya seperti ini. Jika sudah, kita pasang ke kaki relay ini. Hal ini sedikit lebih sulit karena susah menempel dengan lurus. Pastikan kaki tersebut dapat kuat. Sama seperti tadi, lakukan kaki selanjutnya diberi lapisan timah. Lalu pasang ke pin kedua dari relay. Pastikan semua bagian tertutupi oleh timah. Tinggal satu kaki pin lagi. Sama seperti tadi, lapisi timah lagi. Lalu pasangkan. Ini tidak terlalu dekat menempel karena kekurangan timah. Nah, begini pemasangan kakinya sudah selesai. Tampilannya seperti berikut ini. Maka kita langsung bisa menempelkan pada PCB.
Maaf Bapak Ibu, ada kaki yang terlepas. Karena begitulah untuk pemasangan mandiri ini sangat rentan lepas. Maka kita membutuhkan kaki tambahan kembali, membuat kaki tambahan kembali. Punya situasi apa? Double dip. Yang hijau. Ada lagi. No. Sekarang sudah lumayan kuat daripada yang sebelumnya. Maka langsung bisa ditambahkan soldering. Lihat kaki ini bertujuan agar dapat disolder, menempelkan relay pada PCB. Karena relay ini membutuhkan kaki tambahan, maka keadaan relay ini menjadi tidak seimbang, maka dibutuhkan untuk mengganjal relay tersebut menggunakan busa ini. Seperti ini. Maka setelah ini langsung bisa disolder. Pegang ini. Kalau di ini kaki relay tadi. Di sini sudah terpasang relay, terminal blok, dan header untuk dengan MCU. Mohon sebentar Bapak Ibu, ada kekurangan komponen yang lupa tersiapkan. Mohon sebentar Bapak Ibu.
Maaf Bapak Ibu telah menunggu. Kami ada sedikit kendala, yaitu pemasangan kaki relaynya. Yang ini sudah dipasang. Nah, namun yang sebelah ini untuk VCC, ground, dan input belum dipasang. Maka kita coba mencabut lagi relay yang sudah dipasang agar lebih mudah penyolderan sisi satu laginya. Boleh lihat ini. Kalau ini cabut lagi tuh dikatakan dong. Tinggal masang ini sih kan. Masih. Baru mau bisa. Tambahin dulu ini. Kalau kurangin pak. Itu bisa. Bisa disoalin. Cuman nggak sesuai ini. Barahin. Nggak ada sistem kan? Nggak ada sistem, nggak ada. Maaf Bapak Ibu telah menunggu, maka kita kembali ke sebelumnya. Kita akan mencabut yang tadi telah terpasang. Relay yang telah terpasang tadi. Caranya adalah panaskan timah yang sudah tersolder tadi. Ini ada alat yang bernama penyedot timah. Lalu kita sedot seperti ini. Di sini. Ini emang sedikit lama Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekedar informasi kesalahan tadi, yaitu saya hanya memasang pada 3 bagian ini. Pada tiga bagian ini, padahal seharusnya ada tambahan lagi untuk penyolderan di bagian 3 sampingnya, VCC, ground, dan input. Maka kita buat seperti tadi, buat kaki tambahan.
Ini harus disedot lagi timah yang tadi telah membekas karena sudah tidak menempel kembali. Kita bersihkan soldernya agar lebih mudah untuk melakukan soldering kembali. Nah, Bapak Ibu menunggu lama untuk pemasangan relay ini karena memang sedikit rumit. Karena ini pemasangan mandiri kakinya. Proses penyolderan dalam rangkaian water pump ini memang sedikit lebih lama karena komponennya lebih banyak dibandingkan dengan perakitan yang tadi sebelumnya yang rangkaian soil. Pastikan dengan kuat. Dan ada yang masih ada yang kurang kuat.
Di sini semua kaki pinnya harus disolder semua ya Bapak Ibu, agar mudah menyesuaikan dengan yang telah dirangkai. Kurang ini. Pastikan kembali ya, kuat atau tidaknya.
Di sini kenapa saya memakai tang capit? Karena agar tidak bersentuhan langsung dengan kaki pin tambahan, karena akan panas. Masih tinggal sisa 5 kaki tambahan lagi. Ini tampilan sementara. Dipegang ini dulu.
Maaf Bapak Ibu, ini memang sedikit susah karena pad pada relay yang ujung sangat kecil. Balikin. Bapak Ibu, karena pad pada riwayat ini sangat kecil dan mungkin tidak bisa ditambahi kaki tambahan, maka kita akan mencabut 3 header mail ini dan kita nanti akan memasangkannya secara terbalik. Ini cuma itu panasnya. Kiri. Sudah terlepas, maka kita akan memasangkannya ke terbalik. Menggunakan header yang seperti ini. Kita hanya butuh 3 kaki.
Tadi yang ini. Ini sudah bisa dipasang.
pastikan saya pada lubang yang sesuai. Oh, mau. Mau, udah. Ini sudah bisa masuk, pakai kaki tambahan pada pad yang telah yang sesuai. Maka sekarang bisa dilanjutkan untuk penyolderannya. Kita rapikan bila ada kaki pin tambahan yang masih keluar. Begini tampilan relaynya. Relay yang telah dipasang. Di sini ada 11 kaki pin yang harus dipasang. Begini tampak atasnya. Lalu kita tinggal satu komponen lagi, yaitu pemasangan kapasitor LVO. Bisa dilihat ini adalah LVO. Polaritasnya jika yang panjang adalah positif, dan yang pendek adalah negatif. Ini deh. Kita rapikan kembali jika ada kaki yang terlalu panjang. Baiklah, ini semua sudah terpasang. Maka lanjut kita boleh untuk memasang node MCU kepada header.
Begini tampilan hasil telah selesai. Dan node MCU, ada terminal blok, ada pemasangan relay, dan ada kapasitor. Begini tampilan solderingnya. Baiklah, sudah selesai penyolderan pada pertemuan ini. Hasil dari penyolderan ini telah terpasang sebuah rangkaian sensor soil kapasitif dan node MCU. Oh iya, maaf ada yang tertinggal. Di sini akan memasang pompa. Yang merah bisa masuk ke terminal blok yang positif ini, yang sebelah ujung kanan, dan yang negatif bisa masuk ke ground. Soil moisture kapasitif dan rangkaian relay pump. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk kapasitornya bisa memakai yang 100 mikrofarad. Dan tegangannya adalah 10 volt. Dan tegangannya maaf, 16 volt. Dan ada yang ditanyakan kembali? Untuk materi dan rekaman bisa dilihat kembali saat nanti di YouTube. Untuk tutorialnya ada di forum. Untuk tutorialnya bisa dilihat di forum PPTIK. Ada yang ditanyakan kembali? Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan di forum. Kami kembalikan kepada host Teh Apanin. Teh Apanin, mangga disilakan. Baik, terima kasih kepada Kang Hasan dan Teh Lia untuk praktek perakitannya. Lalu mungkin untuk selanjutnya jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum. Lalu untuk video rekaman juga, untuk video rekamannya nanti bisa diakses di forum juga sehari setelahnya.
Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadirnya. Untuk workshop-nya akan dilanjutkan besok di jam yang sama. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga siswa yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.